Sekolah anugerah terdepan mendidik generasi yang cerdas, insan yang beriman serta bertakwa kepada Tuhan Sang Pencipta. Sekolah anugerah terdepan bersatu melayani bersama, membangun insan mandiri berprestasi, raihlah masa depan gemilang. Untuk berprestasi, wujudkan kasih pada sesama, latih dirimu, disiplin, amalkan nilai Pancasila. Halo, good morning student. How are you today? Mister berharap bahwa kalian tetap semangat belajar ya, dan jangan pernah bosan untuk senantiasa belajar. Kita akan melanjutkan materi kita pada hari ini. Alangkah baiknya kita akan memulai dengan berdoa. Mari kita ambil waktu sikap untuk berdoa. 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk penyertaan-Mu. Dan biarlah dari awal, pertengahan hingga akhir, Tuhan sertai kami, supaya kami dapat belajar dengan baik. Berkati kedua orang tua kami yang senantiasa mendukung kami, dan berkati sekolah juga Tuhan dan guru-guru kami, supaya dapat proses belajar mengajar tetap terus berlangsung dengan baik. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, untuk hari ini Mr. Hari akan menyampaikan satu renungan firman Tuhan, karena kita sudah melewati di mana kita memperingati Hari Sumpah Pemuda di tanggal 28 Oktober. Dan terlebih khususnya kita juga akan sebentar lagi kita akan juga memperingati Hari Pahlawan di 10 November. Dan biarlah kita yang masih muda, kalian yang masih muda, akan ketika mendengarkan firman Tuhan ini biarlah menjadi kekuatan buat hidup kita, supaya kita seperti judul yang Mr. Hari sampaikan hari ini, jadilah teladan. Dan saya percaya kita semua untuk memperingati semangat pemuda bahkan di bulan-bulan pahlawan ini, bukan hanya di hari ini atau bulan ini saja, tapi kita terus menjadi berkat di dalam hal sebagai anak-anak Tuhan yang tetap terus menjadi teladan. Saya percaya biarlah renungan ini menjadikan rema dalam hidup kita. Kita akan membaca di 1 Timotius pasal 4 ayat 12, nanti akan Mister bacakan. Tapi bagaimana ketika kita tahu isi Sumpah Pemuda? Bagaimana yang pertama, kita bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Yang kedua, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, kami berbahasa satu, persatuan bahasa Indonesia. Nah, dimana kita belajar tentang Sumpah Pemuda ini, tanggal 28 Oktober ini sampai kapanpun kita akan memperingatinya, Sumpah Pemuda, semangat pemuda-pemudi waktu-waktu itu untuk merebut atau memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Nah, sebentar lagi kita akan juga merayakan hari-hari pahlawan. Bagaimana semangat juang mereka. Mereka masih muda, kebanyakan mereka bagaimana mereka muda dan mereka berjuang untuk Indonesia. Nah, bagaimana hidup kita ketika kita masih muda, kita mau memuliakan nama Tuhan, kita berjuang untuk keluarga kita, orang tua kita. Nah, masih ingat dengan satu pepatah kata-kata Soekarno. Dia berkata seperti ini, beri aku 1000 orang tua, maka aku akan dapat menggoncangkan atau mencabut akar Semeru itu dari akarnya. Tapi beri aku 10 pemuda, maka akan ku goncangkan dunia. Dunia bagaimana, bukan hanya satu gunung aja. Kalau tadi 1000 orang tua dapat mencabut satu gunung Semeru aja, tetapi ketika diberi 10 pemuda dapat menggoncangkan dunia. Ini artinya apa? Perbedaannya cukup banyak sekali. Nah, Mister berharap bahwa ketika kita masih muda kita pasti punya banyak semangat. Firman Tuhan mengingatkan kita di 1 Timotius pasal 4 ayat 12, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dan dalam kesetiaanmu dan dalam kesucianmu. Nah, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam segala perkataan kita, tingkah laku kita, kasih kita, kesetiaan kita, dan kesucian kita. Nah, yang pertama,
Firman Tuhan mengajarkan kita untuk menjaga perkataan kita sehingga menjadi teladan. Efesus pasal 4 ayat 29, Kolose 3 ayat 8, Kolose 4 ayat 6. Ini sebuah referensi. Ketika kita ada di dalam perkataan kita, Mister berharap jadilah teladan. Apapun yang kita keluarkan, bukan hal kata-kata kotor keluar dari mulut kita, tapi kata-kata yang baik untuk membangun, supaya kita ini benar-benar dikuatkan, supaya ini kita benar-benar mendapatkan orang itu senang dengan kita. Coba kalau kita ketemu dengan teman atau sahabat kita, langsung kita maki-maki dia, kita marah, pasti dia nggak suka. Nah, begitu juga ketika kita berkata-kata yang baik, hey bro, hey sis, atau hey ini loh, kamu tuh baik, kamu tuh hebat. Kata-kata seperti itu akan membuat hidup kita itu semakin bersemangat. Bahkan di Kolose bilang kalau kita marah, kata-kata marah ya tolong kata-kata itu yang istilahnya ada ungkapan-ungkapan di mana kita bisa menggunakan kata-kata itu dengan baik. Nah, yang kedua, dalam tingkah laku kita, firman Tuhan mengajarkan kita untuk menjadi teladan dalam tingkah laku kita. Yeremia 17 ayat 10, bagaimana Tuhan melihat segala yang kita lakukan, baik kecil maupun buruk, Tuhan akan membalasnya. Ketika kita memperlakukan orang lain, orang tua, kita serius belajar. Saya percaya bahwa Tuhan lihat itu semua. Kalau kita rajin ya Tuhan akan berkati hidup kita. Jangan berharap kita pengen sesuatu yang besar, tapi kita nggak mau melakukan yang Tuhan perintahkan. Nah, ketika kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan dalam hal tindakan atau tingkah laku kita, saya percaya Tuhan membalasnya. Yeremia 17 ayat 10. Kalau kita memberi yang terbaik, pasti Tuhan akan memberikan juga yang terbaik untuk kita. Nah, kalau masih ingat kalian satu kisah di anak NTT, bagaimana ketika hidupnya pada waktu itu ada bendera, waktu 17 Agustus ada tiang benderanya itu mengalami sebuah masalah, pengibar benderanya pas kibranya, tapi bagaimana ketika dia berusaha memanjat tiang itu dan membetulkan, apa yang dia lakukan, tinggal langkah kecil, satu langkah kecil merubah hidupnya, justru mendapatkan berkat banyak hal. Bahkan Presiden Jokowi memberikan rumah, bukan hanya dia diberkati, dia dibiayai beasiswa dan sebagainya, sekolahnya. Bukan hanya itu saja, tapi bagaimana dia merasakan bisa membanggakan kedua orang tuanya. Satu langkah kecil yang bisa menjadi berkat buat hidup kita semua. Nah, yang ketiga, dalam kasih kita, Tuhan mengajarkan kita untuk menjadi teladan dalam kasih kita. Hukum yang kedua di Matius pasal 22 ayat 39, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kenapa misalnya cuma kasih ayat ini? Kenapa enggak ayat yang sebelumnya? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segala hatimu. Nah, ketika kita mengasihi sesama kita yang kelihatan di depan mata kita, kalau kita sungguh-sungguh mengasihinya, saya percaya dia akan mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Jangan berharap ketika dia berkata, saya mengasihi engkau Tuhan, saya mengasihi engkau Tuhan, tapi sama teman kita berantem, kita maki-maki dia, kita musuhan sama dia, kita benci sama teman kita. Omong kosong. Kita bilang mengasihi Tuhan, tapi kita sama sesama kita nggak mengasihi. Atau kedua orang tua kita, mereka sudah bekerja keras, berusaha yang terbaik untuk kita, tapi kita justru asal-asalan sekolah, nggak rajin, kita justru malas-malasan, justru kita orang tua sudah berusaha membiayai SPP kita yang mahal dan sebagainya, tapi justru kita asal-asalan belajar, kita nggak serius belajar. Apakah itu jadi teladan? Coba renungkan itu. Yang Tuhan mau supaya kita dalam kasih kita benar-benar memberikan yang terbaik, bukan hanya kedua orang tua kita, tapi teman, sahabat dan semuanya. Nah, itu berusaha yang terbaik. Dan yang keempat, kesetiaan kita. Saya percaya bahwa di dalam kesetiaan kita itu bagaimana kita mau berusaha yang terbaik untuk Tuhan, bagaimana kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Bahkan firman Tuhan mengajarkan kita bahwa ketika kita setia dalam perkara kecil, Tuhan memberikan perkara yang besar. Jangan berharap kalau di SMP kita malas-malasan, ketika nanti SMA kita serius. Coba berusaha setia. Ketika kita sudah dari TK kita setia, rajin, baik dan sebagainya, SD dan tingkat levelnya makin lagi, Tuhan akan memberikan tingkat yang levelnya di SMP. Bahkan Tuhan akan memberikan tingkatnya ke SMA lebih baik lagi. Tuhan meningkatkan waktu kita nanti kuliah. Siapa tahu dari kalian ada orang-orang yang hebat yang Tuhan berikan. Ketika kita setia, rajin, belajar, bukan gara-gara disuruh orang tua, bukan gara-gara dipaksaan karena nilai harus
terbaik supaya rapotnya baik-baik dan sebagainya, enggak, tapi benar-benar kita mau berusaha yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan, dimana kita tetap terus setia dalam segala tindakan kita. Dan yang kelima, kesucian kita. Ya, kalau kalian lihat kisah Yusuf ini yang sering kita dengar, bagaimana Yusuf berusaha yang terbaik untuk Tuhan ketika dicobai oleh sesuatu yang untuk zina, untuk sesuatu yang kotor. Bukan hanya pertindakan kita, tapi pikiran kita yang mungkin pikiran-pikiran kotor. Ini biasanya laki-laki, tapi bukan hanya laki-laki saja, perempuan juga bisa terjadi. Tapi bagaimana kita tetap terus menjadi teladan dalam kesucian kita. Nah, kita mau terus lagi lebih belajar lagi memberikan yang terbaik dalam apapun yang Tuhan berikan lewat kesucian kita. Jadi Tuhan mau supaya kita tetap terus hidup kudus. Kalian masih SMP, banyak pergaulan yang merusak hidup kalian. Kalian bisa tahu itu. Karena itu jangan biarkan pergaulan-pergaulan buruk itu justru membuat hidup kita jauh dari Tuhan, tapi berikan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Dan yang terakhir kesimpulannya, Mister berikan satu singkatan PT3K. Perkataan, tingkah laku kita, kasih kita, kesetiaan, dan kesucian. Saya berharap di kelima hal ini kita mau tetap terus menjadi berkat, jadi teladan untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya percaya orang-orang yang sudah berusaha tadi di Yeremia tadi katakan, ketika hal yang kita lakukan, Tuhan akan membalasnya berlipat kali ganda. Satu renungan firman Tuhan untuk hari ini biarlah menjadi semangat dan motivasi kita memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, Rasul Paulus mengingatkan kita, satu ayat terakhir, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan berlari-lari kepada tujuan. Filipi 3 ayat 13-14. Mungkin kita pernah jatuh dalam perkataan kita, mungkin kita pernah salah, tingkah laku kita, kasih kita, kesetiaan kita, bahkan kesucian kita. Tapi Rasul Paulus mengingatkan kita, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Mungkin kita sudah pernah salah, mungkin saya sudah sering kali mendengarkan firman Tuhan ini, tapi seringkali saya jatuh bangun. Tapi firman Tuhan mengajarkan kita untuk tetap terus kita berlari-lari untuk memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Hari Pahlawan, Sumpah Pemuda membuat hidup kita justru semangat sebagai gerakan anak-anak muda untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan, untuk keluarga, untuk masyarakat, dan untuk Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. Nah, kita tadi sudah menyelesaikan materi kita pada hari ini. Kalau ada pertanyaan, jangan pernah sungkan-sungkan untuk bertanya kepada Mister ya secara via WA. Oke, tadi kita sudah mengawali dengan berdoa. Alangkah baiknya kita juga mengakhiri dengan berdoa. Mari kita ambil waktu untuk berdoa. 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dari awal, pertengahan hingga akhir pelajaran kami pada hari ini. Beri kami kekuatan Tuhan supaya kami dapat mengaplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Oke, see you next time. God bless you all.